Hal yang paling enak itu adalah mendengarkan sebuah petuah yang ringan tapi masuk akal, bukan mengada-ngada. Nah ini dia. Ini sebuah hari keberuntungan kamu. Kita bahas yuk sebuah petunjuk yang masuk akal dan menampar sekaligus gampang untuk diuji. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Di waktu yang paling enak untuk mendapatkan petuah, itu adalah ketika kita secara nggak sengaja ya, menemukan sebuah petunjuk yang kok bisa hadir di depan mata kita dan pas banget. Sama seperti video ini. Di cerita Quora kali ini bisa jadi ada petunjuk yang selama ini kamu cari-cari tapi nggak tahu, kok nggak ketemu jawabannya. Sebentar, saya mau nanya deh. Berapa banyak orang-orang di sekitar kamu yang kamu cari abis-abisan, kamu googling abis-abisan sampai mentok bahkan, hanya untuk pertanyaan, kenapa ya hidup ini kok terkesan tidak adil? Pernah nggak kamu bertanya, gimana sih cara kita bisa memahami keadilan hidup? Karena banyak mungkin keyakinan di sekitar kita yang memberikan petunjuk luar biasa, tapi kok entah kenapa, itu hanya membuat kamu senang sementara, tapi besoknya ya bingung lagi. Kok kayaknya hidup ini nggak adil ya? Nah, ini dia. Ini sama persis dengan cerita Quora yang akan kita bahas di hari ini, teman-teman. Jadi coba bayangin deh, saya langsung cerita aja ya. Di cerita Quora kali ini, ada seseorang yang mendapatkan sebuah peristiwa yang sangat tidak adil. Bukan tidak adil lagi nih, ini udah sangat amat tidak adil. Kenapa? Pernah nggak kamu dengar sebuah kisah yang pedih, di mana ada seorang anak, dia lahir dalam sebuah keadaan di mana orang tuanya tuh maaf ya, nggak menginginkan dia sama sekali. Betul. Kisah yang pedih ini diceritakan oleh seseorang yang dia itu sedih banget, teman-teman. Dan kesedihan dia ini sangat manusiawi sekali. Coba deh kamu bayangin. Diri kamu gak bisa milih mau lahir di mana. Diri kamu gak bisa milih mau lahir dengan keluarga seperti apa, betul gak? Tapi entah kenapa, tiba-tiba kamu lahir aja gitu pada sebuah keluarga yang sayangnya negatif banget. Toksiknya tuh toksik parah. Sama seperti kisah ini, teman-teman. Jadi saya langsung ceritakan aja secara inti, padat, dan jelas. Dia ini adalah anak yang dilahirkan dari hubungan gelap. Jadi ketika dia dulu waktu masih kecil, dia tidak mengerti apa-apa. Sampai pada usia sekitar remaja awal gitu ya, teman-teman, mau masuk SMP, dia ternyata mulai sadar bahwa kehadirannya itu tidak diinginkan oleh bapak ibunya. Bapaknya tidak pernah hadir di depan mata dia. Bahkan mohon maaf, bapaknya itu selalu menghilang, tidak tahu ada di mana. Sementara ibunya itu selalu mengatakan hal-hal yang tercela kepada dia. Dia selalu dikatakan sebagai sumber bencana, gara-gara kamulah hidup kita susah, gara-gara kamulah hidup kita begini, gara-gara kamulah hidup kita jadi tidak baik begini, kamu anak haram, kamu anak tercela. Kebayang gak sih ketika seorang anak masih usia remaja, gak tahu apa-apa, tiba-tiba diberikan stigma seperti itu oleh ibunya sendiri. Nah sekarang coba deh, sampai sini saya mau tanya. Diri kamu pasti pernah ya bertanya, Mas, kalau memang peristiwa seperti ini hadir dalam hidup saya, wajar gak sih saya bertanya, di mana keadilan hidup? Wajar gak sih Mas saya bertanya, di mana keadilan Tuhan? Jawaban saya, wajar. Pertanyaan kamu tidak salah, cuman sayang, jawaban kamu yang salah. Sekarang izinkan saya memberikan kamu petunjuk ya, yang selama ini kamu cari dan kamu butuhkan. Begini,
Kamu sadar nggak sih, ketidakadilan dalam hidup ini sebenarnya terjadi bukan karena skenario hidup kita. Saya ulangi paling depan dulu ya, ini paling penting. Kamu sadar nggak sih, ketidakadilan dalam hidup kita, dalam hidup kamu tuh, itu sebenarnya terjadi bukan karena skenario hidup kita, bukan. Sama sekali bukan. Tapi ketidakadilan ini terjadi karena diri kita itu sebenarnya nggak tahu apa sih maksud dari sutradara kehidupan ini memberikan kita jalan kayak gini. Bener nggak? Coba renungin deh. Renungkan kapan terakhir kali kamu ngerasa hidup ini tidak adil terhadap kamu. Coba renungkan. Nah, sekarang coba ingat-ingat lagi. Bener nggak di saat kamu mengeluh hidup ini tidak adil, di saat itu sebenarnya yang ada di pikiran kamu, tujuan Tuhan tuh apa sih ngasih saya ini? Bener? Nah sekarang dari situ, berarti pertanyaannya bukan kenapa hidup saya tidak adil. Pertanyaan yang ingin sebenarnya kamu jawab adalah, Tuhan itu mau apa dari saya dengan semua ini terjadi dalam hidup saya? Ini dia nih. Ini yang harusnya dikasih tahu sama banyak orang kepada kamu dari dulu. Jawabannya sederhana. Tuhan itu cuman ingin kamu sadar. Titik. Saya ulangi ya. Selama ini Tuhan itu cuman ingin kamu sadar. Iya, bener sadar. Sadar apa nih maksudnya mas? Sadar apa yang diinginkan Tuhan dari saya? Kenapa hal-hal yang menyakitkan ini terjadi hanya karena Tuhan ingin saya sadar? Maksudnya sadar apa sih? Sadar. Sadar sepenuhnya bahwa diri kamu tuh siapa sih? Sadar sepenuhnya bahwa diri kita tuh siapa? Kamu tahu nggak sih? Kebanyakan di antara kita nih nggak tahu diri kita siapa loh. Betul nggak? Kita kalau ditanya diri kita siapa, yang kita jawab apa? Nama. Siapa kamu? Oh, saya Aryan. Enggak. Siapa kamu? Oh, saya ini pembicara. Bukan pekerjaan kamu. Siapa kamu? Oh, saya ini orang Indonesia. Bukan itu jawabannya. Ketika kamu ditanya diri kamu siapa, maksud pertanyaan itu adalah, diri kamu tahu nggak apa peran kamu bagi orang-orang di sekitarmu? Saya ulangi. Tuhan itu cuman ingin kita sadar apa sih peran kita bagi orang-orang dan makhluk hidup di sekitar kita. Itu doang. Coba sekarang saya tanya sama kamu. Hal apa yang paling membuat kamu bahagia dalam hidup ini? Bukan punya pacar. Bukan ketika kamu gajinya naik 10 kali lipat. Yang paling membuat kamu bahagia adalah ketika kamu tahu bahwa dirimu bermanfaat bagi orang lain. Betul nggak? Bener nggak? Rasanya itu ketika kamu bisa bermanfaat bagi orang lain, itu rasanya nggak ada yang ngalahin loh nikmatnya. Bener nggak sih? Bahkan bukan orang deh. Kamu ketemu hewan di jalan, entah kucing, entah anjing. Kamu kasih makan tuh kucing. Kamu kasih minum tuh anjing. Sampai anjing itu jadi bisa hidup lebih lama. Kucing itu jadi lucu lagi. Yang tadinya udah kelaparan jadi hidup lagi gara-gara kamu. Senang nggak rasanya? Senang ya? Kamu pernah sedekah mungkin ke orang. Gara-gara sedekah kamu dia seneng banget. Dia bisa makan, dia bisa mungkin ngasih makan anak-anaknya, dia bisa ngasih makan orang tuanya yang lagi sakit gara-gara kamu loh. Dia bisa ketolong. Rasanya seneng gak sih? Seneng ya? Nah itu yang Tuhan mau. Tuhan itu memberikan kita segala macam skenario dalam hidup. Tujuannya cuma satu, supaya kita tuh sadar, hey, apa sih yang bisa kita berikan kepada sesama kita dengan keunikan diri kita ini loh. Diri kamu sadar gak sih dengan skenario sepahit apapun yang hadir dalam hidup kamu, itu ngebentuk kamu jadi pribadi yang unik. Diri kamu sekarang unik nih. Saya gak tahu kamu seperti apa bentuknya, gaya hidupnya, sudut pandangnya, cara berpakaiannya, cara ngomongnya. Saya nggak tahu kamu seperti apa, tapi seperti apapun itu, diri kamu tuh unik. Nah sekarang pikirannya gini dong. Jangan berpikir kenapa sih kok hidup ini tidak adil, tapi berpikir
Kebaikan apa yang bisa saya berikan bagi sesama dengan keunikan yang Tuhan kasih dalam diri saya? Benar. Itu doang yang perlu kamu pikirin setiap hari. Diri kamu tuh berguna loh. Jangan mau ditipu setan. Setan itu akan selalu membisikkan ke hati kamu bahwa kamu tuh cupu, loser, gak berguna, mati aja deh. Itu sengaja tuh setan membuat kita jadi gak berguna begitu. Gak usah didengerin ya. Diri kamu itu luar biasa berguna. Tugas kamu sekarang sadar bahwa kehadiranmu itu di dunia bukan kebetulan. Seperti apapun bentuk kelahiran kamu, seperti apapun bentuk caci maki yang hadir ke telingamu, itulah yang sebenarnya membentuk kamu menjadi pribadi yang unik. Gara-gara cacian orang lain, kamu lebih kebal dengan ucapan orang lain yang mungkin sebenarnya nyakitin. Nah, dengan kamu yang lebih kebal dengan ucapan orang lain ini, apa yang bisa kamu berikan kepada orang? Oh, mungkin kamu bisa ditugasin ke daerah pedalaman yang orang-orangnya belum berpendidikan. Dengan kamu masuk ke daerah pedalaman, kamu bisa menyebarkan ilmu kepada mereka, kamu rasanya berguna loh bagi mereka. Diri kamu nih orangnya sensitif, gara-gara dari kecil dimarahin mulu sama orang tua, diledekin terus sama kakak adik kamu. Tapi lihat, gara-gara kamu sensitif, kamu peka. Kamu lebih peka daripada orang-orang di sekitar kamu. Pakai dong kepekaan kamu untuk nolong makhluk hidup yang diciptakan Tuhan. Mungkin kamu bisa jadi dokter hewan. Mungkin kamu jadi bisa orang yang kerja di klinik buat nolongin hewan. Atau mungkin kamu bisa jadi dokter, bisa jadi suster. Yang mana itu profesi butuh kepekaan loh. Nggak semua orang bisa peka. Cuman kamu yang bisa. Jadi, sebenarnya saya cuman pengen bilang, apapun yang terjadi dalam hidup kamu itu membentuk kamu. Dan itu bukan kebetulan, bukan karena Tuhan jahat. Tapi itu semua terjadi sudah direncanakan Tuhan. Sebuah rencana yang memang dipersiapkan. Karena Tuhan butuh kamu untuk menjalani rencana besarnya bagi sesama ciptaannya. Saya bisa seperti ini karena saya mengalami kepedihan yang tidak kamu alami di masa lalu. Kamu bisa seperti itu juga karena kamu mengalami kepedihan yang belum tentu saya alami di masa lalu saya. Yuk, jadikan diri kamu yang sekarang, yang sudah terbentuk jadi seperti ini nih. Nah, jadi seperti ini, gunakan dong keunikan kamu untuk menjadi berguna bagi sesama. Mulai detik ini, setiap hari coba kamu tanyakan begini. Kebaikan apa ya yang bisa saya berikan bagi sesama saya di hari ini? Saya unik, saya diciptakan Tuhan begini, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan punya rencana hebat bagi saya, menggunakan saya untuk menolong sesama. Pakai pola pikir itu, lihat perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Dan ingat pesan saya, tidak ada kelahiran yang sia-sia. Yang sia-sia itu hanya fata morgana di kepalamu saja. Kamu luar biasa loh, kamu itu hebat. Cermati itu, renungkan itu, dan dengarkan video ini berulang kali. Coba pikirin deh, bukankah apa yang saya katakan ini benar? Selamat ya, kamu hebat bisa menemukan video ini. Praktekkan deh. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Adalah kisah saya.